Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Andriano. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Baik, yang pertama tuh adanya teori-teori sosiologi dalam keluarga. Nah, teori sosiologi dalam keluarga itu ada 6. Yang pertama, teori struktural dan fungsional. Nah, pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Nah, yang kedua itu ada teori sosiologi konflik. Proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Yang ketiga itu teori ekologi. Proses sosialisasi anggota keluarga mulai dari lingkungan besar sampai lingkungan inti pada keluarga. Nah, yang keempat tuh teori gender. Teori gender ini perbedaan peran, status, tanggung jawab, dan fungsi pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuknya sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakat. Terus yang kelima itu teori perkembangan keluarga. Perkembangan keluarga adalah perubahan tingkatan keluarga dari waktu ke waktu yang tingkat yang dipercepat secara internal oleh anggota keluarga dan secara eksternal oleh masyarakat luas. Terus yang keenam tuh teori interaksionis simbolik. Nah, menunjukkan pada sikap khas interaksi antar manusia. Dalam interaksionis simbolik ini, dalam proses stimulus secara otomatis langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Baik, yang kedua juga ada fungsi-fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga itu ada 7. Yang pertama, fungsi keturunan keluarga. Dalam masyarakat telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat dipuaskan tanpa adanya reaksi dengan berbagai cara. Misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Nah, yang kedua itu fungsi sosial dan pendidikan. Fungsi ini juga berguna untuk mendidik anak mulai dari awal hingga pertumbuhan anak hingga anak itu mempunyai personalitinya. Terus yang ketiga itu fungsi ekonomi dan unit produksi. Yang mana fungsi ekonomi ini hubungan di antara anggota keluarga bukan hanya sekedar hubungan yang dilandasi dengan kepentingan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. Terus yang keempat tuh fungsi pelindung proteksi. Nah, fungsi ini juga melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Nah, keluarga juga itu tempat perlindungan bagi semua anggota keluarga dan tempat untuk memberikan kehangatan dan juga menciptakan ketenangan. Nah, yang kelima juga ada fungsi penentu status. Nah, kalau di dalam masyarakat juga terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga juga akan mewariskan status pada setiap anggotanya atau individu, sehingga setiap anggota keluarga itu mempunyai hak yang istimewa gitu. Terus yang keenam juga ada fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini juga pada setiap masyarakat yang berbeda-beda, akan tetapi sebagai masyarakat membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khususnya terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat. Nah, yang ketujuh itu fungsi afeksi. Nah, dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan. Salah satunya kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Baik, yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi perubahan individu. Nah, di sini tuh ada 6 faktor. Yang pertama faktor genetik atau keturunan. Nah,
seorang anak laki-laki atau maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Nah, yang kedua tuh faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai banyak beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Nah, yang ketiga tuh faktor gizi. Nah, faktor gizi ini yang dikonsumsi seperti makan, minum akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, yang keempat, faktor lingkungan. Peran lingkungan juga dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberikan dampak positif gitu. Seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi. Nah, yang kelima tuh olahraga dan kesehatan. Olahraga atau kesehatan. Olahraga juga menjadi salah satu hal yang penting dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena kekuatan otot dan tulang saat berolahraga itu akan tumbuh dengan baik dan sistem imun dalam tubuh itu akan lebih bagus lagi karena dapat terhindar dari penyakit. Nah, yang keenam tuh yang keempat tuh teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada 5. Yang pertama tuh teori evolusi. Nah, teori evolusi ini dibagi 3. Yang pertama tuh tahap teologis, diarahkan oleh nilai supernatural. Terus yang kedua tuh tahap metafisik, di mana nilai supernatural itu digeser oleh prinsip-prinsip abstrak yang yang berada sebagai dasar perkembangan budaya. Nah, yang terakhir tuh tahap positif atau ilmiah, yang mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan, didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua juga teori non-volusioner. Teori ini juga cenderung lebih dalam menganalisis perubahan sosial, menekankan pada pendekatan unilinear dan teori evolusioner. Terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang ketiga juga teori siklus. Teori ini proses perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak ada berhenti, walaupun pada tahapan terakhir yang sempurna. Terus yang keempat tuh teori fungsionalis. Teori ini juga menjelaskan perubahan sosial berupa sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial juga bisa aja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Nah, yang kelima itu teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan hanyalah merupakan dari adanya konflik, karena konflik berlangsung terus secara terus menerus, maka perubahan pun sedemikian adanya.